Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, di sini kami dari kelompok 7 dari kelas TI 0701. Sebelum menjelaskan tentang video ini, jadi kami mau perkenalan diri dulu. Saya Kesha Yumna Salsabila dengan NIM 102524.062. Saya Yola Prasetyo Tias dengan NIM 10 2052400057. Saya Naira Ariel Madani dengan NIM 1020524078. Saya Raja Lenisina Salsabila dengan NIM 102052430001. Oke, jadi untuk video kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep system thinking, di mana system thinking ini menggunakan salah satu studi kasus dari buku Manajemen Science, yaitu Deep Cove Water Export Project. Jadi, system thinking ini adalah cara berpikir yang melihat suatu permasalahan sebagai sebuah sistem yang saling terhubung, bukan sebagai bagian yang berdiri sendiri. Artinya, setiap keputusan dalam suatu sistem dapat mempengaruhi komponen lain di dalam sistem tersebut. Mungkin selanjutnya ada penjelasan berikutnya. Jadi studi kasus yang kami gunakan itu Deep Cove Water Export Project, yaitu rencana proyek ekspor air dari suatu wilayah ke negara lain. Proyek ini terlihat menguntungkan secara ekonomi karena dapat menghasilkan pendapatan dari penjualan air. Namun di sisi lain, proyek ini juga menimbulkan berbagai pertimbangan seperti dampak terhadap lingkungan, ketersediaan air bagi masyarakat lokal, serta kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dalam pendekatan system thinking, pertama kita melihat input dari sistem tersebut. Input dalam sistem ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, sumber daya air yang tersedia, yang kedua, permintaan ekspor air, yang ketiga, investasi atau model proyek, dan yang keempat, para stakeholder yang terlibat seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Nah, di sini kita menggunakan simulasi net logo. Jadi input direpresentasikan melalui jumlah people yang menggambarkan para aktor dalam sistem, serta reserve yang menggambarkan sumber daya atau model yang tersedia. Bisa stop. Kita merepresentasikan seperti masyarakat atau stakeholder menjadi people, sumber daya ekonomi menjadi money, cadangan sumber daya menjadi reserve, transaksi ekonomi menjadi loan dan saving. Juga distribusi hasil ekonomi menjadi income distribution. Simulasi ini menggambarkan bagaimana sumber daya dalam sistem dapat berubah dan terdistribusi antar aktor. Kita di sini menggunakan setting people sebanyak 60, kemudian reserve sebanyak 50. Dengan interpretasi people sebagai stakeholder dalam sistem seperti masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, dan reserve menggambarkan sumber daya atau model yang tersedia dalam sistem proyek. Nah, dalam simulasi inputnya di sini ada people, money total, dan reserve. Input dalam sistem berasal dari sumber daya yang tersedia serta aktor yang terlibat dalam proyek yang direpresentasikan dalam simulasi melalui jumlah agen dan sumber daya ekonomi dalam sistem. Kemudian proses dalam sistem menggambarkan bagaimana sumber daya dalam sistem dimanfaatkan dan didistribusikan melalui berbagai interaksi antar aktor. Nah, untuk outputnya dalam kasus keuntungan ekonomi, distribusi manfaat, dan dampak pada masyarakat. Nah, untuk output di net logo yaitu wealth distribution, savings, dan loans. Nah, simulasi net logo digunakan untuk menggambarkan dinamika interaksi antar aktor dalam suatu sistem ekonomi. Konsep ini kemudian dikaitkan dengan studi kasus Deep Cove Water Export Project yang melibatkan berbagai stakeholder dan distribusi sumber daya dalam sistem. Mungkin bisa dilanjut. Terus di sini dilanjutkan di transformasi. Selanjutnya itu ada proses dalam sistem, di mana dalam kasus Deep Cove ini proses yang terjadi meliputi pengambilan air, pengelolaan sumber daya, serta distribusi keuntungan dari aktivitas ekspor air tersebut. Pada simulasi net logo, proses ini digambarkan melalui interaksi antar agen dalam sistem, di mana terjadi pergerakan dan distribusi sumber daya antar individu.
Interaksi tersebut menunjukkan bagaimana suatu sistem dapat berubah secara dinamis seiring waktu. Lalu, kita masuk ke output. Setelah melalui proses, sistem akan menghasilkan output. Dalam studi kasus Dipkov ini, output yang dihasilkan dapat berubah keuntungan ekonomi dari ekspor air, distribusi manfaat kepada berbagai pihak, serta dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada simulasi NetLogo, output ini dapat dilihat melalui perubahan distribusi kekayaan, total tabungan, serta grafik distribusi ekonomi yang muncul selama simulasi berlangsung. Bisa dilanjut? Selanjutnya yaitu faktor pendukung. Selain input dan proses, terdapat juga faktor pendukung dalam sistem ini. Contohnya adalah kebijakan pemerintah, teknologi pengelolaan air, serta kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana sistem berjalan dan bagaimana hasil akhirnya. Selanjutnya ada constraint atau kendala sistem. Namun dalam suatu sistem juga terdapat suatu batasan atau constraint. Dalam kasus Dipkov, kendala yang mungkin terjadi antara lain keterbatasan sumber daya air, potensi kerusakan lingkungan, serta konflik kepentingan antara masyarakat lokal dan pihak yang ingin melakukan ekspor air. Kendala-kendala ini perlu dipertimbangkan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Lanjut. Oke, mungkin itu tadi penjelasan seputar NetLogo dan tentang sistem thinking. Jadi intinya melalui pendekatan sistem thinking, kita ini dapat memahami bahwa suatu proyek ini tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi harus mempertimbangkan hubungan antar berbagai komponen dalam sistem. Lalu dengan melihat input, proses, output, dan juga faktor pendukung, serta kendala yang ada, kita ini dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Mungkin demikian saja penjelasan dari kami, kelompok 7 mengenai sistem thinking pada studi kasus Dipkov Water Export Project. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.